Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Seperti biasa, absen, nama, kemudian hadir, kirim ke ustazah. Alhamdulillah, hari ini masih Allah limpahkan kepada kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat masa muda kita untuk kembali belajar, kembali murajaah pelajaran kita, kembali menuntut ilmu, sehingga insyaallah ta'ala Allah balas semangat kita ini dalam menuntut ilmu dengan pahala yang berlimpah di sisi Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Tapi sebelumnya kita murajaah agar antuna lebih faham, agar pelajaran yang ustazah berikan lebih lengket di rumus. Udah insyaallah. Kemarin kita sampai di gunnah. Sebentar, sudah lihat. Sebentar akhwat. Insyaallah kita hari ini murajaah dan besok kita lanjutkan pelajaran kita. Karena ustazah masih banyak mendengar bacaan-bacaan antuna yang keliru. Banyak juga ustazah dengar yang sudah tamam, yang sudah Masya Allah bagus, tetapi masih ada yang keliru cara membacanya. Ustazah akan ulangi agar antuna lebih faham. Sambil menunggu teman antuna yang lain, kita murajaah hukum nun, sukun, dan tanwin. Insyaallah besok akan ustazah berikan soal ulangan insyaallah besok. Jazakumullahu khair bagi anak-anak ustazah yang mengumpulkan catatannya dengan tepat waktu, dengan rapi, Masya Allah.
dengan tulisan yang berwarna, jadi Antuna lebih menarik untuk membacanya. Semangat Antuna, Masya Allah. Ustazah berterima kasih. Dan bagi yang belum mengumpulkan catatannya, Ustazah tunggu sampai ba'da asar. Ustazah harap Antuna tetap mencatat setiap pertemuan kita ini, setiap halaqah kita ini, setiap Ustazah mengajar pelajaran tajwid, Antuna catat rapi-rapi, bersih. Kemudian Antuna foto, kirim ke Ustazah, karena itu adalah cara Ustazah untuk menilai Antuna. Nilai-nilai Antuna insya Allah Ustazah ambil dari catatan-catatan Antuna dan latihan suara yang Ustazah sering berikan kepada Antuna. Kita lanjut murojaahnya. Ayo kita baca sama-sama ya Kak. Hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin. Ini rumusnya dulu. Rumus hukum nun sukun dan tanwin. Ini nun sukun dan ini tanwin. Ada 5. Yang pertama, izhar halqi, yang terjadi apabila nun mati, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halqi, huruf tenggorokan. Ada 6. Apa aja Kak? Hamzah, ha, ain, ha, gha, dan kha. Maka dibaca jelas. Izhar halqi terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf halqi, 6 huruf tenggorokan, yaitu ini hamzah, ha, ain, ha, gha, dan kha. Maka dibaca jelas. Yang kedua, idgham bi gunnah, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, ya, nun, mim, dan waw, maka dibaca idgham dimasukkan dengan gunnah. Apabila nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, dan waw, maka kita baca idgham, artinya dimasukkan dengan gunnah. Idgham bi gunnah, bi artinya dengan. Idgham bi gunnah, memasukkan dengan gunnah. Nah, yang nomor 3, idgham bila gunnah, idgham yang dimasukkan tanpa gunnah, yang hurufnya ada 2, lam dan ro. Susah baca. Terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam dan ro, maka kita bacanya idgham dimasukkan, maksudnya dimasukkan langsung ke huruf, dimasukkan langsung ke huruf ini, lam dan ro, tanpa gunnah. Kalau di nomor 2 tadi dimasukkan ke 4 huruf ini dengan gunnah. Nah, di idgham bila gunnah tanpa gunnah, bila tanpa, bi dengan, bila tanpa. Insyaallah paham anak-anak ustazah? Lanjut nomor 4, qalbu atau al-qalbu atau iqlab. Terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, hanya 1 huruf ba. Bagaimana cara membacanya ustazah? Dibaca, kita ubah menjadi suara mim dengan gunnah. Tanwin tadi dan nun sukun tersebut
kita ubah menjadi suara mim dengan gunnah. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, kita ubah suara tadi, suara tanwin kita ubah menjadi suara mim dengan gunnah. Yang kelima, ikhfa al-haqiqi. Ikhfa haqiqi terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan ta, sa, jim, dal, zai, zal, zai, sin, shin, sod, do, dot, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ini, ta, sin, jim, dal, zai, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Maka kita baca samar dengan gunnah. Nun atau tanwin tersebut kita samarkan dengan gunnah ketika dia bertemu huruf ini. Di sini ada catatan. Hukum nun dan mim bertasydid. Tadi di sini hukum nun dan sukun, hukum nun sukun dan tanwin. Di sini hukum nun dan mim bertasydid. Terjadi apabila huruf yang berharokat bertemu dengan mim bertasydid dan nun bertasydid, maka wajib dibaca dengan gunnah. Apabila huruf yang berharokat bertemu dengan nun tasydid dan mim tasydid, maka wajib kita membacanya dengan gunnah. Contoh yang pertama, kita langsung masuk ke contohnya. Sudah pernah Ustazah ulangi ini. Hukum nun sukun dan tanwin. Yang pertama, izhar halqi. Apabila tanwin atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf a, ha, ain, ha, gha, dan kha, maka huruf nun sukun atau tanwinnya dibaca jelas. Lihat di sini anak-anak Ustazah, maka huruf nun sukun atau tanwinnya dibaca jelas. Seperti yang udah Antuna praktekkan juga yang kemarin. Ustazah ulangi. Kullun amana. Kullun amana. Di sini tanwin, di sini huruf hamzah. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, maka kita baca nun sukunnya jelas. Kullun amana. Man a'ta, nah, maridan au ala, seperti itu. Di sini tanwin dan di sini hamzah kita baca jelas. Maridan au. Kemudian nun sukun atau tanwin bertemu dengan ha, salamun hiya. Kita baca jelas. Tanwin bertemu dengan ha, kita baca jelas. Nun sukun bertemu dengan ha, kita baca jelas. Alam anhakuma. Nunnya kita baca jelas. Alam anhakuma. Yang ketiga, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ain, kita baca jelas. Ini tanwin bertemu dengan huruf ain, kita baca jelas. Ajran azima, ajran
Ustazah bukan membacanya ajran azim, la khata. Salah. Ustazah membacanya dengan jelas. Ajran azima. Ini juga tanwin bertemu dengan huruf ain. Wa ajrun azim. Ajrun. Ustazah baca jelas. Sami'un alim. Bukan ustazah baca dengan sami'un alim, la khata, salah. Karena ketika tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf ain, maka kita baca jelas. Masya Allah. Kita lanjut. Huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan ha, huruf ha. Kita bacanya jelas. Di sini tanwin, di sini huruf ha, maka kita bacanya dengan jelas. Alimun hakim, alimun hakim. Bukan ustazah baca alimun la khata, salah. Ini tanwin juga. Ini nun sukun. Wanhar, wanhar, wanhar. Ustazah baca nunnya dengan jelas. Wanhar, wanhar. Lanjut. Masih ada dari antuna yang menyebutkannya dengan kurang jelas. Man hamala, man hamala zulman, man hamala. Ustazah baca nunnya dengan jelas. Min hasanatin, min hasanatin. Bukan pula ustazah baca min hasanatin, la, tetap diberikan gunnah dari huruf nun tersebut. Sifat huruf nun ketika sukun, ayo ingat lagi anak-anak ustazah. Huruf nun ketika sukun nakis tetap diberikan gunnahnya, tetapi tidak pula dibaca min hasanatin, la, min hasanatin. Sudah baca dengan jelas. Lanjut. Ketika ain bertemu dengan tanwin atau nun sukun. Sudah, ini yang tadi sudah. Oh, Masya Allah. Gak termasuk rupanya. Insya Allah kita sambung pelajaran kita besok. Ustazah peringatkan kembali, bagi antuna yang belum mengumpulkan catatannya, masih ada yang kurang-kurang, masih banyak yang ketinggalan catatannya, tolong kirim ke ustazah, karena ustazah akan mengambil nilai antuna dari catatan dan tugas yang ustazah berikan kepada antuna tersebut. Hari ini ustazah tidak menugaskan pesan suara. Ustazah minta antuna cari di Al-Quran, jelas contoh huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, huruf ha, huruf ain, huruf ha, gha, dan huruf kha. Antuna buat izhar halqi seperti itu. Kemudian huruf hamzah
contohnya yang antuna cari di dalam Al-Quran, kemudian dalam kurung surahnya antuna ketemu di mana. Contoh Al-Baqarah ayat 3 seperti itu misalnya. Ustazah mau antuna buat seperti itu, izhar halqi, hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha. Masing-masing 2 contoh. Ustazah membebaskan antuna mau di juz yang mana, mau di juz berapa. Yang penting antuna tuliskan di situ dari mana antuna dapat kata tersebut. Misalnya surah Al-Baqarah atau surah Al-Imran atau surah Al-Fatihah. La ba'sa. Kemudian idgham bi gunnah seperti itu. Huruf ya. Contoh nun mati atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim dan waw. Ustazah mau antuna tulis seperti yang izhar halqi. Antuna buat di situ yang judul besarnya idgham bi gunnah, kemudian huruf ya, kemudian contoh idgham bi gunnah tersebut, kemudian buat di sini dalam kurung ayat berapa dan surah berapa. Afwan, surah apa dan ayat keberapa. Insyaallah paham anak-anak ustazah? Izhar halqi dan idgham bi gunnah saja dulu. Masing-masing 2 contoh. Ustazah tunggu tugas antuna tersebut sampai ba'da asar. Ustazah harap antuna semua mengerjakannya. Ustazah harap antuna semua tetap semangat dalam mengikuti pelajaran kita via daring ini. Bukan hanya di pelajaran ustazah, tetapi di seluruh pelajaran ustazah-ustazah lainnya. Insyaallah kita sambung minggu depan. Ustazah mau antuna semua anak-anak ustazah yang sholihah ini mengerjakan semuanya yang ustazah berikan. Tidak usah ditanya lagi, nak, ustazah apa catatannya dikumpul? Kumpulkan saja, nak. Selesai ustazah daring, catat, kemudian foto dan kirim ke WA ustazah. Insyaallah mudah-mudahan Allah ganti semangat kita dengan pahala yang besar di sisi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baca doa kafaratul majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.